Numpang, nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Dari Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Halo sahabat kreatif, bareng sama Selvian untuk sore harinya kamu. Dan seperti yang udah kita sounding di media sosial Pro 2 FM Palembang ya sahabat kreatif, kalau untuk hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama teman-teman dari komunitas yang sangat inspiratif banget. Ada teman-teman dari Oke, ini dia ada teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. Udah ya, udah oke, mantap kalau gitu. Nah, udah hadir langsung nih di studio Pro 2 FM. Sedikit kehujanan, untung gak berubah jadi duyung ya. Ini kalau hujannya bukan hujan air, misalnya hujan itu hujan duit, orang tuh gak bakal berteduh kali ya kalau hujan ya. Bener banget tuh Kak. Iya kan. Aku juga gak bakal berteduh, gak bakal nunggu hujannya reda dulu ya. Dan sore hari ini Kak Zizi sama Kak Risa bakal ngobrolin tentang komunitas mereka, yaitu Senyum Anak Nusantara. Ada yang familiar gak sama komunitas ini? Ayo, udah kenal belum? Kalau kamu belum kenal sama komunitas ini, sahabat kreatif, yuk kita kenalan dulu ya. Nah, Kak Zizi yang mana orangnya? Hai. Kalau Kak Risa yang mana orangnya? Hai, nah itu dia. Nah, Kak Zizi dan Kak Risa masing-masing kalau di San sendiri perannya sebagai apa sih di komunitas ini? Oke. Risa duluan ya. Oke. Nah, kalau Risa di sini sebagai wakil koordinator 2 di San Chapter Palembang di periode 2022 ini. Oke. Kalau Zizi sendiri, kalau Zizi sendiri nih jadi anggota divisi internal Kak, di periode 2022-2023. Jadi komunitas ini tuh udah seperti organisasi ya sebenarnya. Iya, bukan komunitas lagi sebenarnya, organisasi kali ya. Karena kan kayak ada strukturnya gitu. iya, terstruktur. Ada strukturnya ya. Oke, dan ini komunitas yang sebenarnya bukan cuma ada di Kota Palembang aja ya. Iya, sudah ada di berbagai kota di Indonesia. Nah, jadi sore ini adalah teman-teman dari komunitas San Chapter Palembang. Nah, tema kita itu adalah mengabdi pada negeri lewat anak-anak. Sebenarnya apa sih komunitas San ini? Mengabdi pada negeri lewat anak-anak. Namanya aja Senyum Anak Nusantara. Emang apa sih komunitas ini? Oke, sedikit Zizi jelasin ya untuk kakak-kakak Banyak-banyak semua nggak nih. apa-apa, banyak-banyak. Banyak. Nanti minta nomor. Biar durasinya panjang gitu ya. Oke, jadi Senyum Anak Nusantara chapter Palembang ya, kita berfokusnya ke chapter Palembang sendiri. Itu adalah salah satu komunitas yang sebenarnya bergeraknya itu di bidang pendidikan dan juga sosial. Nah, kalau untuk San Chapter Palembang sendiri sih baru berjalan itu di tahun 2020. Tapi kalau dari pusat sendiri itu kita udah berdiri dari tanggal 5 Mei 2019. Nah, di sini bukan cuma protokol kesehatan ya Kak yang punya prinsip 3M nih, tapi dari komunitas Senyum Anak Nusantara chapter Palembang juga punya nih, yaitu memotivasi, menginspirasi dan juga mengedukasi. Jadi di sini kita itu nggak cuma terjun aja nih ke lapangan, tapi kita juga mengedukasi anak-anak dan juga kita berfokusnya itu sesuai dengan nama ya Kak. Senyum Anak Nusantara pasti kita berfokusnya itu ke anak-anak. Oke, jadi tadi prinsipnya apa? Memotivasi, menginspirasi dan mengedukasi. Oke, menginspirasi dan mengedukasi. Jadi 3M ya. Betul. Oke, jadi fokusnya ke anak-anak. Emang anak-anak yang menjadi sasaran di sini tuh anak-anak usia berapa sih? Biasanya itu kalau anak-anak target kita itu sekitaran anak-anak yang sekolah dasar Kak. Berarti umur sekitar 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang memang
tujuan kita itu anak-anak yang misalkan nih yang putus sekolah atau misalkan kurang mampu yang seperti itu Kak, yang memang perlu kami bantu dalam pendidikannya seperti itu. Jadi fokusnya untuk bisa merangkul anak-anak yang emang butuh ya. Saat ini sejauh mana sih teman-teman dari komunitas Senyum Anak Nusantara dari tahun 2020 sampai sekarang jangkauannya dari komunitas ini sendiri? Apa-apa aja sih yang udah dilakuin? Oke, sebenarnya kalau dari pusat sendiri nih Kak, kita udah mewajibkan ada 3 program kerja. Oh, jadi per tahun tuh ada ya proyeknya? Iya, jadi per tahun itu sebenarnya ada 3 yang wajib banget. Tapi kalau untuk masing-masing chapter sendiri itu dibebaskan untuk menambah program kerja. Sesuai wilayahnya masing-masing ya? Iya, benar banget. Kalau untuk program kerja dari pusat nih ya Kak, itu kita ada SSN, 1000 Senyum Nusantara, terus kita juga ada EMP, Ekspedisi Merah Putih, dan juga ada TB dan SAN, yaitu Taman Baca dan Sekolah Anak Nusantara. Nah, di sini kita berfokusnya juga itu kayak ke panti asuhan seperti gitu Kak. Terus mungkin ke kayak kemarin baru saja kita menyelesaikan nih Kak salah satu program kerja di periode sebelumnya, itu ada Taman Baca, Rumah Impian, dan juga Sekolah Anak Nusantara di TPA Sukawinatan. Tempat pembuangan akhir. Yang di tempat pembuangan akhir yang mungkin teman-teman kenalnya itu kayak gunung-gunung sampah itu kan. Kan di situ banyak banget anak-anak kecil yang mungkin kurang dalam pendidikannya kayak gitu kan. Jadi di situ kita mengabdinya itu melalui kayak ngasih materi tentang pendidikan, terus ngajak main, lomba dan lain sebagainya kayak gitu. Wih, keren banget. Aku sampai merinding loh. Cuma ini nih tadi banyak banget yang disebut sama Zizi. Ada SSN, terus ada ENP, ada TB, ada SAN. Nah, nanti boleh diceritain ya masing-masing dari kegiatan untuk yang SAN nasionalnya yang ada di semua chapter sama yang di Palembangnya itu sendiri ya, biar kita makin kenal nih sahabat kreatif sama komunitas Senyum Anak Nusantara. Walaupun kalian gak bisa ngelihat senyum Kak Zizi dan Kak Risa ya karena lagi bermasker. Tapi paling enggak dari intonasi mereka kamu udah tahu kalau mereka tuh emang kayaknya tuh cocok banget sama anak-anak ya. Emang harus seperti itu ya. Anak-anak. Harus kayak gitu ya. Jangan galak-galak. Kalau enggak nanti bukan Senyum Anak Nusantara. Ya udah kalau gitu kamu kalau pengen nanya-nanya boleh banget ya, tinggal WhatsApp aja ke 085725 atau enggak Sobat Kreatif. Kita juga kebetulan nih lagi streaming di YouTube RRI Palembang. Jadi kamu bisa komen di kolom live chat apa sih yang pengen kamu tanyain tentang komunitas Senyum Anak Nusantara, khususnya yang ada di Palembang ini ya. Nanti bakal Selvan bacain, bakal dijawab deh sama Kak Zizi dan juga Kak Risa. Kita bakal balik lagi ya setelah yang berikut ini, masih di Numpang-Numpang. Ri, tolong Ri. Kenapa ini? Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh. Ih, takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama Dirjen Pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan. Ya Semua tahu ku menyukaimu. Bulan, bintang, dan langit jadi saksiku. Teman-temanku juga tahu itu. Bagaimana aku menggilaimu. Papa mamaku bilang harus jujur. Jangan pernah memendam perasaan. Bagaimana aku bisa bicara sedangkan ku tak mampu menatapnya. Hanya kau yang tak tahu
tahu perasaanku, betapa ku ingin miliki hati dan jiwamu. Hanya kau yang tak pernah tahu. Yang tak tahu perasaanku, betapa ku ingin miliki hati dan jiwamu. Hanya kau yang tak pernah tahu. Kau tak pernah tahu perasaanku, betapa ku ingin miliki hati dan jiwamu. Hanya kau yang tak pernah tahu. Kau yang tak pernah tahu. Bahasa Inggris punya komunitas kece dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. 91,6 Radio FM Palembang, suara kreativitas. Balik lagi Sobat Kreatif, masih di Numpang Nampang. Sore hari ini bareng sama teman-teman dari komunitas Senyum Anak Nusantara. Besok kalau misalnya udah habis ngomong Senyum Anak Nusantara, terus gimana? Kita semua. Oh, senyum kita semua, gitu ya. Oke, jadi mereka ini bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial pastinya, yang menyentuh anak-anak khususnya yang memang membutuhkan banget perhatian dalam bidang pendidikan ya. Oke, sebelum aku bertanya udah seberapa banyak anak-anaknya, didiknya, seberapa banyak yang berhasil lah ya direkrut selama ini. Ini kan tadi ada banyak banget program-program dari Senyum Anak Nusantara yang mungkin ada yang mendengar sore hari ini, teman-teman sahabat kreatif, jadi tertarik gitu pengen ikut bergabung. Siapa tahu Tentunya kan di panti asuhan ya teman-teman. Jadi untuk SSN sendiri itu kita sebenarnya sama aja untuk mengedukasi, dan biasanya karena di bulan puasa pasti ada buka bersama, ada mungkin nanti akan ada sholat tarawih bersama juga, itu nanti bisa kita pikirkan lagi ya. Terus ada juga kayak melatih soft skill. Nah kebetulan kemarin di tahun 2021 kita itu mengadakan SSN ini di Panti Asuhan Muhammad Ali. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Panti Asuhan Muhammad Ali. Lokasinya itu ada di Sukarami. Iya, di Sukarami. Nah, di situ kita melatih soft skill dengan membuat strap mask. Kan karena banyak teman-teman sekarang kan kita lagi Covid ya. Jadi kita fokus ke sana. Nah, itu untuk program kerja yang pertama nih, Kak. Jadi yang untuk program kerja yang kedua sendiri itu EMP atau Ekspedisi Merah Putih. Udah dari namanya EMP, Ekspedisi Merah Putih, tentunya EMP ini kita diadakan di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Karena kita di sini untuk program kerja EMP sendiri itu kayak kita ke panti asuhan lagi atau ke kayak lingkungan yang banyak anak-anaknya, kita ngadain lomba kayak gitu. Lomba 17-an. Lomba 17-an. Nah, itu sebenarnya bukan program kerja dari pusat tapi dari San Chapter Palembang. Dan juga ada Sekolah Anak Nusantara. Kalau udah ngomongin tentang sekolah pastinya itu
Belajar dan mengajar. belajar dan mengajar. Betul. Kayak gitu Kak. Kalau untuk 3 program unggulan tadi ya. Tapi kalau untuk Sekolah Anak Nusantara itu pelajaran ini bukan yang mengikuti kurikulum, bukan ya, tapi mengajarkan membaca, berhitung Iya. seperti itu. Iya benar. Kak. Calistung, ada juga beberapa itu ada kolaborasi dengan komunitas lain Kak, seperti komunitas apa yang pertama waktu itu? Net Good People. Nah, At Good People. Iya, Iya. itu ada komunitas lagi Kak di Palembang. Itu kayak kita berkolaborasi, jadinya karena sama-sama komunitas ya Kak, jadi sama-sama juga bergeraknya itu kalau nggak jauh-jauh dari pendidikan, anak-anak pasti sosial juga. Iya. Jadi kita kayak berkolaborasi, Ha. menyatu itu untuk kemarin kita ngajak anak-anak berenang Kak. Kemana? Iya, ke Opi Water Fun tuh. Widih. itu waktu penutupan TBSan Iya, Kak. penutupan TBSan. Kalau misalnya pas sama NJP itu kami itu ada ke Museum Bala Putra Dewa. Itu kan pastinya butuh kayak akomodasi gitu Betul. lah ya. Berapa banyak anak sih yang diikutkan? Cukup banyak ya waktu itu diikutkan itu ada sekitar 30 atau 40 anak sekitar segitu Kak. Anak-anak dari TBSan juga Kak yang dibawa ke museum tersebut. Oke, ini kalau untuk TBSan sendiri ya, ini kan di daerah Sukarami itu berarti emang berarti Iya. anak-anak yang berdomisili di sekitaran TPA Sukarami, Sukawinatan. Sukawinatan. ya. Oke, anak-anak yang ada di sana. Tapi antusiasme dari anak-anak itu sendiri gimana kalau kalian lihat? Sangat-sangat antusias sangat Kak. senang ya Kak. Jadi mereka itu kan kalau kita kan selama 4 bulan Kak. Jadi untuk TBSan itu adalah satu program kerja yang cukup lama Cukup terbilang ya. 4 bulan yang mana setiap minggunya itu kan pasti mereka itu menunggu. Jadi kita tuh kalau pas baru datang nih Kak, udah langsung disambut. Itu setiap hari, setiap hari. Setiap minggu, Kak. Setiap minggu. Setiap Sabtu, mungkin Sabtu dan Minggu deh kalau misalnya kita lagi misalnya ada kayak yang harus dibenahi dulu, misalnya kayak di rumah impiannya itu ada yang kurang-kurang, jadi kita Sabtu datang, Minggu juga datang. Iya, tapi yang utamanya itu di tiap hari Minggu sih Kak. Oke, itu taman bacanya atau TB-sannya itu dibuka gitu ya. Iya. Sekolahnya Iya. juga dibuka Sekolahnya ya. juga Iya. dibuka. Oke. Nah, target perekrutan kalian tuh sebenarnya ini kan kalau tadi kayak TB-san itu kan ada di Sukawinatan ya. Betul. Yang mana tapi tunggu dulu. Ini dari 2020 bulan berapa sih untuk San Palembang ini? Itu biasanya Kak di tiap chapter itu di 72 chapter dari Sun Ideal Sun Indonesia 2019 itu kami itu serempak Kak waktunya Enggak, pertama kali berdirinya di bulan di bulan Mei. Februari ya kayaknya. Ah? Kurang tahu sih Kak kalau Februari. untuk jadi itu sebelum atau pada saat lagi pandemi? sebelum Sebelum pandemi, iya. ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Berarti kegiatan yang berjalan itu udah dari 2020 ke 2021 ya. Iya. Oke. Nah, ini kan yang kayak udah punya apa sih kayak tempat yang permanen, salah satunya kan ada di Sukawinatan nih, Sukawinatan. Nah, itu otomatis teman-teman atau anak-anak yang ada di seputaran TPA Sukawinatan. Iya. Ada lagi nggak di daerah lain? Nah, kalau misalnya yang tempat yang pasti itu baru yang di TBSan itu ya Kak. Sementara untuk EMP dan untuk SSN itu kami di tiap tahunnya akan berbeda Kak. Soalnya ini juga balik-balik ke tahuan semua ini penggemar-penggemar. Fans tuh ya. Tapi ini kalau dibilang berarti kalian itu sebenarnya adalah juga anggota komunitas juga seorang volunteer ya berarti Betul, ya. relawan Kak. Relawan. Karena Ya kan? kami tidak ada lembaga yang jadi, mendukung kami ya, itu jadi- dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Jadi kami itu mandiri Kak, berdiri sendiri. Lalu dari manakah dana untuk bisa mengumpulkan buku-buku, memberikan pendidikan kepada anak-anak ini ya, membangun taman baca. Hayo. Kalau dari TBSan kemarin itu kita alhamdulillahnya sering dapat sponsor kayak gitu Kak, sama Open donasi. open donasi, sponsor, dan juga sekarang kan lagi musim yang namanya paid promote ya Kak, Nah, endorse betul. gitu. Nah di situ juga kita lumayan banget kan untuk dapat uangnya, dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan cukup, dan alhamdulillah juga nih Kak banyak banget teman-teman masyarakat Palembang tentunya yang itu masih ikut bermurah berdonasi. hati Iya. dalam keadaan pandemi yang serba kekurangan ini, masih Iya, banyak warga iya. Palembang dan di Indonesia ini masih punya kasih dan sayang untuk memberikan hak-hak untuk orang yang membutuhkan Kak. Iya, keren banget. Jadi dengan semakin banyak orang-orang seperti itu ya otomatis juga
mungkin bukan hanya dari San Palembang aja gitu ya, komunitas-komunitas yang serupa atau sejenisnya, tapi mungkin bukan beda genre sih. Istilahnya kita jadi semakin banyak ngebantu gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau mungkin bingung, aduh pengen ngebantu tapi lewat mana? Nah, salah satunya bisa melalui komunitas Senyum Anak Nusantara. Iya, itu dia ya. Oke, nah itu kalau untuk fokus yang di Palembang sendiri. Ini kan yang program dari pusat tuh ya, Iya. SSN, EMP, terus juga TBSan. Nah, kalau khusus yang hanya ada di Kota Palembang. Sebenarnya kalau untuk di Kota Palembang, karena kan kita banyak divisi nih Kak. Ada divisi internal, eksternal, terus ada social and education. Nah itu kan pasti setiap divisinya punya banyak program kerja. Mungkin beberapa aja nih Kak, karena sebenarnya kalau disebutin Banyak, semua Kak. banyak Kak. Sampai Oke, maghrib oke. kayaknya bisa Kayak ya. pakai maghrib kita nggak selesai-selesai nih. Gak apa-apa. Aku diem aja gini ya. Dengerin Sisi ngomong. Oke, kalau misalnya dari divisi Social and Education atau Sosial dan Pendidikan, kemarin itu kita ada San Berbagi. Nah, San Berbagi itu sebenarnya kan karena sosial dan pendidikan ya Kak. Iya. Sosialnya, jadi di San Berbagi itu kita fokusnya ke sosialnya, kayak misalnya membagikan makanan-makanan nasi-nasi kotak kayak gitu ke orang-orang yang membutuhkan kayak di pinggir-pinggir jalan kemarin kan. Terus juga Jadi bukan hanya targetnya ke anak-anak ya. iya Betul. benar, kalau untuk masing-masing divisi itu sebenarnya bukan untuk anak-anak juga, tapi untuk semuanya. Untuk kalangan remaja, orang tua, anak-anak Iya. kayak gitu. Sama kalau untuk pendidikannya sendiri di divisi Social and Education itu ada ini Kak, kayak mengedukasi via Instagram, misalnya kayak Live. tahukah kamu kayak Oh, gitu. oke. Nah, itu dari Social and Education. Mungkin Karisa bisa tambahin dari divisi lain. Nah, untuk ada dari divisi publik dok, mungkin memang enggak ada sangkut pautnya dengan publikasi dan Terus kalau dari divisi internal lagi ya Kak, dari divisi internal ada itu anjang sana ya. ada anjang sana, itu kayak kan Silaturahmi. kita Kak, jadi dari kan SAN itu bukan hanya di Palembang ya. Jadi SAN itu kan banyak nih di Indonesia. Di 72 kota Di di Indonesia. 72 kota. Nah, jadi kalau untuk anjang sana itu kita kayak apa sih, benchmarking atau bonding kayak gitu Kak. Saling misalnya kemarin itu di Zoom. Oke. Iya, sama SAN Padang kita kemarin. Ada juga sama San Sidoarjo Iya, juga. San Sidoarjo. Jadi banyak kayak sharing-sharing aja lah gitu tentang program yang udah kita jalani kayak gitu. Oke. Secara online ya kak ya. Betul. Itu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman San Chapter Palembang. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, emang boleh tahu? Boleh, harus kepo kak. Kenapa menggunakan kalimat itu? Ya, kalau boleh tahu, emang harus tahu. Tadi kata 72 kota itu banyak betul, banget loh, banyak, 72 Kak. kota. Itu dari Sabang sampai Merauke kah? Betul, Atau Iya, Kak. benar Kak. berarti Ada. sampai di Papua juga ada? Ada kak. Di Papua. Kalau di Iya. Papua di kota mana tuh? Di mana ya? Di Jayapura atau? Iya, Oh, kayaknya. Jayapura. Oke. Kalau untuk kota pertamanya sendiri kak itu ada di di Kediri kak. Sebenarnya siapa sih founder dari Senyum Anak Nusantara ini? Foundernya itu adalah Kak Alina Sain kak. Alina Sain. Siapa iya. kak dia? Kak Ali itu adalah seorang yang baru wisuda kak. Sekarang ini dia sedang bekerja di sebuah apa ya namanya? Lembaga kayaknya Ya, lembaga organisasi deh sebagai sebenarnya. guru bahasa Inggris kak dia sekarang. Berarti sebenarnya kak siapa Ali ya? Iya, Kak Alina Ali. Sain. Kak Ali ini juga masuk generasi Gen Z dong berarti Iya ya? dong, Kak. bener banget. Kalian semua Gen Z dong. Gen Z. Betul. Oke, jadi awal mulanya itu ya. Iya. Dari kota Kediri. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillahnya kak pada 18 Oktober 2021 ini ya Zi, kami itu mendapatkan legalitas atau akta notaris. Jadi kami itu menjadi sebuah yayasan kak. Namanya itu Yayasan San Official. Betul, begitu kak. Jadi sebenarnya sih udah bukan komunitas lagi Iya. kan, yang Iya, bilang tadi harusnya. kan, karena Iya, emang bener banget. strukturnya tuh udah ada gitu, kayak struktur kepengurusannya tuh udah jelas banget gitu. Jadi udah bukan komunitas melainkan sebuah yayasan gitu ya. Betul. Oke, dan kalau tadi teman-teman semuanya yang ada di dalam kepengurusan SAN ya, baik itu yang dari nasional ataupun juga yang di chapter Palembang, ini kan sukarela nih. Iya. Sukarela. Terus cara untuk bisa gabung di SAN ini sendiri gimana? Nah, untuk cara gabungnya kebetulan kami sedang membuka open recruitment nih kak. Pada tanggal berapa?
Tanggal 1 sampai 31 Maret. Tapi untuk seleksi berkas itu cuma sampai tanggal 21 Maret. Seleksi berkas. Iya, jadi Iya. kita itu ada seleksi berkas dan juga interview. Karena kalau interview kan kita bisa lihat nih apakah teman-teman bersungguh-sungguh nih untuk masuk SAN. Karena kan nggak gampang ya Kak, jadi volunteer itu kan harus menghabiskan waktu juga kayak gitu kan. Sudah menghabiskan waktu, kita sudah tidak menghabiskan waktu. mendapat Pengalaman kayak gitu kan itu percuma aja. Jadi teman-teman nih yang tertarik dari penjelasan kita nih, promo dulu ya Kak. Kita Boleh, promo boleh. dulu nih. Udah hitung-hitungannya nanti ya di belakang ya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau ikut gabung di Senyum Anak Nusantara chapter Palembang, kita lagi open recruitment dan milenial dulu nih kita. Kalau milenial nggak diterima, ini generasi Z semua ya. Iya. Oh ya, mungkin ini nih Kak, kita mau promosi juga nih buat teman-teman mungkin kepo nih sama Senyum Anak Nusantara, boleh banget untuk follow Instagram kita Di mana? di san.id.2019 dan Itu juga pusat. Iya, untuk pusat, dan kalau untuk San chapter Palembang itu ada di san.palembang.2020. Oke, san.palembang. Iya, .2020. 2020 ya. Itu dia. Kami juga baru ada TikTok nih Kak. Promosi semua nih kita. Promosi juga ada juga YouTube Kak. Yang insya Allah di tahun ini TikTok dan YouTube tersebut akan aktif-aktifnya Kak. Nah, itu nanti apa aja sih yang bakal terus di-post di media sosial San? Tentunya yang akan kami post itu ya program-program kerja kami Kak, yang seperti sudah disebutkan tadi, atau persiapan juga yang akan kami upload di situ. Kalau di YouTube mungkin vlog ya Kak. Biar seru kayak gitu. Guys, Hai gitu guys, kayak gitu kan. Iya, Kembali Kak. lagi nih di Cara San. panjang kan Kak, soalnya kan di TikTok dan Instagram hanya terbatas Iya, beberapa menit 1 menit saja. paling 3 menit Oke. gitu kan. Durasinya ya terbatas sih. Oke, itu jadi lagi ada open recruitment nih sahabat kreatif, boleh dikepoin San chapter Palembang ya, san.palembang.2020. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, tapi kalau pengen tanya dulu tuh tanya-tanya dulu, boleh banget ya, karena udah ada Zizi di sini, ada Risai juga. Nanti mereka akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang ada di kepala kamu. Oke deh kalau gitu. Masih bakal ngebahas tentang komunitas. Aku nggak enak banget bilangnya komunitas ya. Tentang Senyum Anak Nusantara ini, sahabat kreatif, di Numpang Nampang bakal balik lagi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan tempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh
mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Coldplay. Dua RRI Suara Kreativitas 91,6 Radio FM Palembang, Suara Kreativitas, numpang-nampang bareng sama teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. Senyumku, Senyummu, senyum kita semua. emang harus seceria itu ya kalau gabung. Harus dong. Kak. Harus. Biar anak-anaknya juga semangat. Jadi yang nantinya akan mengajar kayak gitulah ya di TBSan itu juga teman-teman dari volunteer ini sendiri. Iya. Atau ada kayak misalnya mungkin dari ya mungkin ya dari akademisi gitu. Kalau misalnya ada kolaborasi Kak, itu bisa juga mengajar bersama kami Kak. Kemarin kita sempat ngundang juga salah satu pendongeng ya Kak. Iya, komunitas dongeng. Iya, komunitas dongeng. Jadi kan untuk anak-anak kan suka tuh Kak untuk Ah, dongeng ah, yang ah, ah. sama-sama boneka itu loh Kak. Iya, Jadi iya, kita iya. juga ngundang komunitas pendongeng kayak gitu. Jadi Apa lagi ya? kita harus izin dulu sama orang tuanya kan pasti. Jadi kalau dari progres sendiri kita lihat dari beberapa program kerja kita itu alhamdulillah orang tuanya memberikan feedback yang positif juga ke kitanya. Terutama saat TBSan ya. Dan sampai mereka bilang jangan bosen-bosen gitu Kak kesini, kalau bisa tahun depan kesini lagi kayak gitu. Malah Jadi menawarkan diri ya. menawarkan. Jadi kan kitanya juga seneng nih Kak untuk kesananya karena kan dari respon positif orang Sangat tua welcome kayak responnya. gitu. Oke, tapi anak-anak sendiri juga antusias ya. Iya, dan, iya. dan gini. Aku tuh kan kenal nih ya dengan teman-teman, ada satu komunitas gitu di luar kota Palembang, di luar Sumatera juga, di Indonesia bagian timur. Jadi mereka itu adalah ya nama komunitasnya. Hampir sama sih, hampir sama tapi beda ya. Hampir serupa tapi beda sama. Jadi mereka itu juga kayak setiap weekend ngasih kayak pelajaran-pelajaran gitu lah ya, ngajar calistung. Nah, kalau yang mereka lihat emang masih banyak banget anak-anak yang kayak misalnya dia udah kelas 6 SD tapi dia belum bisa pengurangan atau mungkin penyembelahan. Perkalian sih Kak ya terutama. Iya, terus juga kayak misalnya dia tuh ada yang misalnya udah kelas 5 membacanya tuh Masih mengeja, terbata-bata. masih mengeja seperti itu. Nah, kalau kalian lihat sendiri nih, ini kan bukan berarti kita menyamakan, wah ternyata anak-anak di kota Palembang masih banyak nih yang seperti itu. Nah, kalau yang di tempat kalian selama ini itu seperti apa anak-anaknya? Kalau di TPA Sukawinatan sendiri Kak itu beragam ya Kak. Namanya orang tuh tidak ada yang sama ya Kak ya.
Ada beberapa yang putus sekolah Ada Kak, yang putus karena kekurangan dana Biaya dari kayak orang gitu tuanya. biasanya. Sayang banget sih, padahal kalau aku ngeliat sekarang kan sekolah dasar gratis ya. Iya. Harusnya sih gratis sih Gratis. Kak ya. Tapi mungkin kan karena bakal ada beberapa juga yang bayar ya Kak, kayak Seragam. Seragam, bukunya. kayak gitu kan. Karena bukan untuk biaya sekolahnya saja kan Kak. Karena keperluan sehari-hari ya mungkin di ongkos Iya. kan. Untuk keperluan makannya pun juga mungkin masih kurang Kak di Iya, situ. iya bener banget. Oke, itu dia sih ya sebenarnya kalau kita mau membuka mata kita nih sahabat kreatif ya, bukan hanya ke dunia kita sendiri. Betul. Ternyata di luar sana juga masih ada ya hal-hal seperti ini yang ini juga jadi perhatian dari teman-teman Senyum Anak Nusantara ya. Ya namanya anak-anak ya itu kan hak mereka juga ya untuk Iya, bisa mendapatkan betul. pendidikan. Pendidikan. Bahkan ada dalam Undang-Undang Dasar Iya, 1945 loh. Tapi jangan tanya pasal berapa, aku udah lupa. Baru mau nanya nih Kak. Jangan nanya apa ya 30-an lah pokoknya. Nah, kita lihat dulu nih yang pada komen di YouTube. Di sini ya, ada yang komen. Oke, kita baca dulu ya. Boleh banget. Banyak yang ngasih api di sini. Semangat hari Semangat Lu Kak. terbakar nih. Kebakar nggak? Sampai lemak-lemak kebakar nih kayaknya. Aku juga mau kalau gitu. Mau dong. Terus yang di Sumatera Selatan yang ingin bergabung di kami dipastikan tuh bisa juga untuk bergabung di kami, tapi kami memohon dengan sangat dalam kontribusinya Kak, untuk datang dengan jauh-jauh dari luar Palembang untuk ke kota Palembang begitu Kak. Oke. Ini aku juga ingat banget dulu pernah ditawarin untuk gabung di satu komunitas, terus aku bilang kayak ini, aku bukannya nggak mau, bukannya aku nggak punya jiwa sosial, cuma aku takutnya aku nggak bisa konsisten. Itu dia. Nah, Itu sih Kak yang paling Yang susah utama. istiqomah sih, Kak, emang Kak, ya. Itu gimana tuh cara kalian? Ini kalian sendiri semua rata-rata kalau di sebagai relawan di SAN ini sendiri rata-rata masih mahasiswa kah? Atau Iya, udah pada bekerja? Biasanya sih mahasiswa ya Kak, tapi ada juga yang kerja Kak. Iya. Jadi kami itu dalam pelaksanaannya itu minimal batas tidak datang itu biasanya itu 3 ya Kak. Tiga Kalau kali. 3 kali. 3 kali pertemuan atau 3 kali rapat, ada segala semacamnya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu tidak mengikuti, mungkin ada beberapa surat peringatan atau dicat dengan di koordinatornya Kak. Karena kami itu seperti yang dikatakan, karena kita tuh kegiatan sosial Kak yang turun ke lapangan. Jadi untuk apa? Kasarnya itu ya untuk apa kalian bergabung kalau misalnya tidak bisa memberikan kontribusi dalam upaya dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi jangan cuma asal mau gabung aja Betul gitu ya. Dan hanya asal mendapatkan sertifikat aja gitu. Oh, Kak. enggak segampang. Emang ada sertifikatnya? Iya Kak, setiap kegiatan kami mengusahakan untuk menghasilkan sertifikat tersebut Kak. Kan berguna banget tuh Kak ya, sertifikat kan di mana-mana sekarang ya. sangat berguna. Bukti bahwa Iya, dia tuh bukti pernah. nyata. Iya. Daftar di kami. Oke. Jadi biar kegiatan sekolahnya juga nggak keganggu kali Betul ya. Kak. Betul. Kita juga mengutamakan pendidikan, jadi jangan cuma kita mengajar Pendidikan untuk orang lain, lain, tapi kita pendidikan sendiri kita malah mengabaikan ya. Iya. Jadi kita benar, utama benar, tetap di benar. pendidikan. Benar. Terus ada lagi nih melalui live chat ada Diandra, salam kenal. Aduh, pakai salam kenal, pakai peluk-peluk pula. Aduh, malu. Katanya rencana San mau buka TB San di mana lagi Kak? Oh, Taman Baca ya? Iya. Iya. Kalau dari sekarang sih kita belum survei lokasi ya Kak, karena banyak banget kan pasti panti asuhan yang ada di Palembang atau kayak tempat-tempat terpencil yang ada di Palembang. Betul. Jadi kalau untuk lokasi sendiri kita belum memastikan ya teman-teman. Jadi karena kita baru mau open recruitment ya Kak. Jadi kalau untuk rencana lokasi sendiri itu ketika sudah mendekati program kerja tersebut. kayak Tapi ada gitu. juga sedikit isu nih Kak ya. Oh, Kak. ya, Jadi isu ya, ya. isu dikit nih. Ada yang Cross mau dikit. check. Kalau misalkan jadi kami itu juga bakal seperti yang Kak Zizi sebutkan tadi, bakal ke tempat yang terpencil Kak. Soalnya di Sukawinatan itu kami tetap bakal Ya bener sih. Jadi kayak misalnya kayak jadi kan kayak kamulah yang paling tahu kondisi di sekitar kamu tuh seperti Betul. apa kayak gitu kan. Jangan sampai nanti teman-teman misalnya teman-teman bikin TB-san di satu lokasi tapi kok kayak nggak ada antusiasme di situ betul. kayak gitu ya. Benar. Jadi kayak sia-sia aja nantinya. Nah, boleh tuh dikasih masukan ya saran Iya. kepada teman-teman San Chapter Palembang. Lanjut lagi. Oh iya buat ada Dela Erna mau gabung di San ya. ya boleh Terus dong. iya ini ada yang bertanya lagi nih.
Pro 2 Palembang mau bertanya, iya, Iya. boleh. Apakah bisa jika sudah bergabung dengan komunitas lain terus ikut desain? Wah, boleh banget itu ya, Iya, Kak, ya. boleh dong. Jadi membuka relasi bagi kami, Kak. Jadi setelah misalnya dia ada gabung di komunitas lain, bisa juga nanti mengadakan kolaborasi seperti tadi, Iya. Kak. Seperti yang kami sebutkan tadi di Net Good People itu, salah satu anggotanya juga ada di kami. Jadi untuk berkolaborasinya itu Lebih mudah ya, Kak. betul. Jadi jalan menuju kolaborasi itu lebih lancar begitu, Kak. Nah, namanya kita melakukan satu kegiatan nih ya. Walaupun itu udah punya struktur organisasi, walaupun sudah mungkin udah beberapa kali dilakukan ya, tapi kan pasti ada aja tuh yang namanya kendala. Kalian ya, kendala-kendala apa sih yang paling sering kalian temukan di lapangan ketika mengeksekusi kegiatan kalian? Kalau dari kendala sih yang paling utama pasti komunikasi ya, Kak. Karena kan kita juga online kan, karena kebanyakan juga kita rapat-rapat juga kadang online kadang offline, karena mengingat kemarin kan lagi puncak-puncaknya Covid. Betul, iya, lagi iya. PPKM ya. Jadi mungkin di komunikasi ya, Kak ya. Karena kalau komunikasi Berapa jumlah relawan ataupun juga anggota lah dari SAN Palembang? Untuk tahun sekarang Kak yang bertahan hanya 17 orang, Kak, termasuk di struktur kepengurusan. Nih aku garis bawahi, untuk yang bertahan emang udah ada yang pada keluar atau gimana dikeluarkan? oke, Bukan boleh dikeluarkan nih, Kak. Ini bisa disebut sebagai alumni nih, Kak. Oh, keluarga, alumni. keluarga. iya. Ya, keluarga dari SAN itu jadi sendiri. jadi kan kalau di anggota kemarin itu ada sekitar 40 lebih ya, Kak. Betul. Nah, itu kan 40 lebih itu nanti di periode selanjutnya itu boleh lanjut dan juga boleh kayak menjadi alumni atau keluarga Betul. aja gitu. Kalau untuk Oke. lanjut itu yang mungkin untuk mengurusin kayak open recruitment itu kan perlu yang anggota-anggota inti lah ya, Iya, Kak, iya, kayak iya. gitu. Betul. Nah, itu jadi dari periode misalnya nih teman-teman udah masuk di periode kita tahun ini, nanti di periode selanjutnya Bakal itu ditanya. boleh banget untuk langsung ikut lagi, Bakal join ditanya, lagi. ini mau lanjut lagi atau stop di sini. kayak gitu. Jadi tetap walaupun stop juga masih ada cerminan baik gitu, Kak. Iya. Jadi misalkan nanti bakal ada acara atau apa masih bisa kami Masih undang bisa, untuk iya, datang ke kegiatan boleh. kami. Jadi Oke. tidak menjadi pengurus yang utama aja gitu sih, Kak. Jadi sungguh-sungguh dalam menjalankan kegiatan iya. ini, Kak. Jadi jangan main-main lah. Nggak boleh dijadiin main-mainan. Memang walaupun di dalam Oke. kegiatannya kita juga ada permainan, tapi untuk kepengurusannya ya jangan Nggak sampai main-main. main-main. Ya. Dapat SP kamu. Iya, SP. Kayak sekolah ya. Ada SP juga ya, Iya. serem. Serem. Jadi itu yang sering dialami. Tapi kalian juga sebenarnya ada kayak melakukan ini juga nggak sih, sinergi juga nggak sih, kayak misalnya kayak dengan dinas pendidikan ataupun juga instansi yang membidangi bidang sosial dan juga pendidikan di Kota Palembang. Untuk itu belum sih ya, Zi. Tapi rencananya di kami itu, Kak, kami bakal mengadakan sekolah pinggir jalan juga, Kak, nih. Iya, Nah, sekolah pinggir jalan. tentunya dengan membawa anak jalanan tersebut kan harus koordinasi nih dengan dinas sosial tersebut ya, Kak, Iya, ya. iya, iya. Dan insya Allah didoakan saja kami bakal berkolaborasi atau mengadakan kerjasama tersebut. Iya, sama kita juga rencananya mau ke sekolah disabilitas ya, Kak. Betul. Nah, jadi nggak cuman hanya anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus kayak gitu. Kita juga pengen nih terjun biar kita bisa lebih tahu ya, Kak, kali untuk Iya. psikologi dari yang teman-teman yang berkebutuhan khusus sama yang masih normal kayak gitu kan. Tapi kita juga jadi bisa belajar lebih banyak lagi tentang anak-anak. Buat teman-teman yang mungkin mau jadi guru SD, guru SMP itu kan sangat penting kah istilahnya Iya, untuk karena mereka itu terjun. adalah orang-orang istimewa ya, Kak, ya. Iya. Terus juga supaya mereka merasa, oh kita dapat perhatian juga nih. Betul. Iya, kita diperhatiin. Karena siapa juga. sih, Kak, ya yang nggak mau diperhatiin? Kita aja nggak diperhatiin sama Aduh, pasangan ngambek. langsung nggak diingetin ayang, nggak diingetin ayang udah langsung lemes. Nggak diingetin makan juga langsung nggak mau makan. Makanya apalagi anak-anak yang emang dunianya itu emang butuh perhatian banget Betul. gitu kan. Oke deh. Nah, terus ini kan sekarang kita masih masuk tahun ketiga nih di tahun 2022. Program kerja yang bakal kalian lakuin tuh apa aja nih? Selain dari yang tetap dari pusat, mungkin adakah yang baru yang bakal kalian lakuin di tahun ini? Nah, yang seperti yang sudah disebutkan yang barusan, Kak, sekolah pinggir jalan. pinggir jalan, Iya, itu Ya, baru. sekolah disabilitas tersebut akan kami Sama adakan. kalau untuk internal itu ada outbound ya, Kak? Iya, memang ada outbound, Kak. Kita semoga terlaksana dengan Dan baik. satu lagi, Kak,
rencananya kami tuh bakal ada ajang sana secara offline nih Kak. Iya, Tapi pengen ya. pengennya sih offline Ke ya, Kak. Lampung gitu kan, Mungkin Kak. ke daerah yang dekat Palembang, mungkin ke Jambi, ke Lampung. Lampung, Tapi itu melihat dana dan keadaan lagi sih Kak. Doain aja Doakan ya. saja semoga tidak ada PPKM lagi ya Kak ya. Kakak relawan ini juga butuh healing-healing Iya ya. tuh Kak, ini tipis-tipis sih Kak. Tipis-tipis healingnya. Jadi nanti kalau pas udah balik lagi udah bisa kembali Fresh lagi. Fresh Iya. lagi. Udah dapat teman, dapat hiburan juga Iya, Kak. kan di sana baru. juga mungkin kita bisa mengabdi juga sih Kak. Kayak kalau kita ke San Lampung kan itu salah satu kesempatan juga untuk mengabdi ke anak-anak yang ada di Lampung. Lampung. Jadi kita bisa lihat nih, oh di Palembang nih kayak Perbedaannya gini. Studi banding. Betul, betul banget. Bener. Dan mungkin ada Studi kelebihan, tour sih Kak. kelebihan dan kekurangan yang bisa kita Kalau- lihat di situ Kak. Kalau anggota DPR studi bandingnya keluar negeri, kalau teman-teman San ke Lampung Keluar aja kampung ya. aja, deket aja, yang deket aja lah Kak, yang bisa dijangkau lewat tol sih Kak. Gak makan durasi lama lah ya. Betul, di situ sih utamanya. Oke, ini kayak udah hampir jam 5 sore. Seru Waduh. banget ngobrol bareng sama teman-teman dari San. Ada lagi nggak yang pengen kalian tambahin nih untuk melengkapi obrolan kita sore hari ini di Numpang Nampang sebelum kita tutup? Kalau untuk melengkapi tadi sih jangan lupa daftar ya teman-teman. Ya. Untuk yang kepo-kepo boleh banget karena kita juga di IG San Pusat, di Instagram San Pusat dan juga di IG San masing-masing chapter sesuai dengan pusat itu sampai tanggal 21 Maret 2021 dan interviewnya tanggal 26 sampai 27 Maret. Ada pakai kuota nggak? Kuota tidak ada ya Kak? Nggak ya. Sepertinya tidak ada deh. Sebanyak-banyaknya Jadi, udah perlu. Banyak-banyaknya daftar aja dulu pokoknya deh. Iya, Kak. jangan sampai mikir aduh kayaknya aku nggak kepilih deh. Itu jangan. karena belum ada pengalaman atau semacam. Iya. Kalau misalnya kayak gini, aduh aku udah lupa perkalian nih, aduh aku udah lupa nih untuk pelajaran matematika, gimana dong? Tapi aku pengen ya. gabung. Aduh, kita kan sama-sama belajar ya Kak. Iya. Mungkin nanti bisa merefresh otak dulu nih Kak Oke, sebelum oke. mengajar untuk Jangan anak-anak. sampai nanti pas lagi ngajarin pecahan ke anak-anak dia yang salah Iya, ya. Sesat nanti anak-anak. Betul, Kak. Oke, jadi selengkapnya lagi kamu bisa kepoin Instagramnya di San Chapter Chapter Palembang Palembang. atau san.palembang.2020. Itu dia ya, khususnya kalau yang di Palembang. Betul. Terima kasih Zizi dan juga Risa udah luangin Sama-sama. waktu ya ke Studio Pro 2. Sukses buat kegiatannya tahun ini. Betul. Terus menebar kegiatan yang positif aja ya buat anak-anak Palembang Betul. khususnya. Dan mungkin ya Mungkin ada sedikit apalagi? tertinggalan sedikit nih Kak ya. Ada Ejan dan Sun Volunteering. Oh ya. Jadi kami Ejan itu itu. berkumpul Kak di chapter semua chapter itu berkumpul dalam satu tempat Kak. Jadi Ekspedisi jelajah negeri ya. ya, makanya di sini kami menekankan dapat relasi di seluruh Indonesia itu di pertemuan tersebut. Mungkin itu aja sih. itu Kak. kapan tuh? Biasanya itu di akhir tahun Iya, sih, Kak. akhir tahun. Iya, jadi bisa mendabung nih Kak. Ini masih bulan Maret kan Kak? Bulan Maret. Iya. Nabung ya nabung. Nabung. Oke deh, siapa tahu juga bisa sampai jalan-jalan keluar daerah, Cie. Iya Siapa Kak. tahu, Waktu itu sih ya. di Pulau Jawa sih Kak ya. Oke. Siapa tahu besok ke Papua. Siapa tahu juga ke Bali sih Kak. Iya, Bali sih. Yeay, maunya ke Bali. Gimana kalau ke Lombok aja ke Mandalika? Boleh sih Kak. Siapa tahu ketemu Angga Yunanda Kak. Ayo. Ya udah deh kalau gitu ya. Sukses ya buat teman-teman Betul, San. Kak. Sama-sama Kak. Dan semoga semakin banyak deh anak-anak Kota Palembang yang emang bener-bener membutuhkan perhatian di bidang pendidikan ini yang bisa dijangkau sama teman-teman dari San ya. Iya, amin. Karena seperti itu motonya San tadi, menginspirasi, memotivasi, Mengedukasi. ya. Jadi sekian dulu untuk numpang-numpang kita sore hari ini sahabat kreatif. Kurang dan lebihnya boleh bertanya langsung aja ke Instagramnya teman-teman komunitas dari Senyum Anak Nusantara Palembang. Senyum Anak Nusantara ya. Betul Kak. Palembang. Palembang. Thank you buat Sisi dan Risa dan sahabat kreatif. Kita pamit ya untuk sore hari ini Numpang Nampang dan keep station di Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Bye bye. Bye bye.